Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep perpangkatan dengan submateri, menuliskan perpangkatan, menghitung nilai perpangkatan, dan operasi yang melibatkan perpangkatan, diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Bentuk perpangkatan dari 2N maka bisa ditulis dari 2 dikali 2 dikali 2 titik-titik dikali 2. Ini artinya 2-nya ini sebanyak N ya. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N seperti di atas ini ditulis 2 berpangkat N. Disebut dengan perpangkatan 2. Nah, secara umum perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Jadi kayak misalnya A berpangkat N. Berarti ini perkalian berulang A ya, atau disebut dengan perpangkatan A. Nah, contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini kan sama dengan 3-nya berpangkat 5 karena ada 5 ya. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Berarti di sini perpangkatan 3. Nah, di sini ada bilangan, ada angka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan, nah ini negatif 2 berpangkat 4, tapi ada kurungnya ya. Dibuka kurung negatif 2, tutup kurung pangkat 4. Dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Ini negatif 2. Nah, di sini ada bentuk perpangkatan 5 pangkat 2. Bentuk perkaliannya berarti 5 kali 5 ya. Hasilnya 25. Hati-hati. 5 berpangkat 2 itu bukan 10, bukan 5 dikali 2, tapi 5-nya ada 2 kali, berarti 5 kali 5. Nah, 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Nah, sama seperti 5 berpangkat 4, berarti 5-nya ada 4 kali. Nah, tadi 5 berpangkat 3 kan sudah 125, sehingga 125 dikali 5 itu adalah 625. 5 berpangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Oke, berarti 5 berpangkat 3, 5 ini bisa disebut dengan bilangan basis atau bisa disebut dengan basis atau bilangan pokok. Dan 3 ini bisa disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, di sini ada contoh soal ya. Latihan soal perpangkatan 2 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7. Nah, nanti bentuk perkaliannya seperti apa. Oke, kita coba mengerjakan untuk bersama-sama ya. Berarti 2 pangkat 4 itu bukan 8 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 4 kali. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Kemudian 3 pangkat 3, berarti 3-nya sebanyak 3 kali. Bukan 9 ya, tapi 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Sehingga 3 pangkat 3 adalah 27. 4 pangkat 5 berarti 4-nya ada 5 kali. Kita tulis dulu. Nah, kita kerjakan ya. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 berapa ya? Nah, bisa nanti dikali lagi. Oke, kita cakar di sini ya. Ini bisa juga kita kerjakan misalnya nih. 4 kali 4 ini adalah 16 ya. Nah, 16 dikali 4 berarti 6 kali 4 kan 24. Tulis 4, simpen 2. 1 kali 4, 4 tambah 2 berarti 64. Nah, berarti 4 pangkat 3 itu kan 64. Kalau 4 dikali 4 ini kan 16. Berarti bisa kan kita kerjakan 64 dikali 16. Dikali ya. 4 kali 6, 24. Tulis 4, simpen 2. 6 kali 6, 36 tambah 2, 38. Kemudian
4 kali 1 ya 4, 6 kali 1 6. Kita tulis terus kita jumlahkan. Ini 4, 8 tambah 4 adalah 12. Tulis 2, simpan 1, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 6 adalah 10. Sehingga 4 pangkat 5 adalah 1024. Selanjutnya 5 pangkat 4 berarti 5-nya ada 4 kali ya. Jadi berapa? 5 kali 5 kan 25. Sekali 5 125, dikali 5 lagi berarti 625. Nah kalau 10 pangkat 7 berarti 10-nya ada 7 kali. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nolnya ini ada 7. Berarti jadi 10 juta. Karena kalau nolnya 6 berarti 1 juta. Berdasarkan tabel di atas, tuliskan kembali 8 pangkat N dengan N bilangan bulat positif dalam bentuk perkalian. Oke, berarti ini kan berarti 8-nya sebanyak N kali. Kan kita nggak tahu ya N-nya itu berapa kan. Nah, kita bisa tulis gini. Ini sebanyak N 8-nya. Untuk menjawab ini ya. Kemudian perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut perpangkatan. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A berpangkat N, A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N. Dengan N bilangan bulat positif, A disebut basis atau bilangan pokok. N disebut pangkat atau eksponen. Oke, selanjutnya perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk dari perpangkatan adalah A berpangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N. Dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 5 karena 3-nya ada 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh 1 menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis atau bilangan pokok negatif 2 dan pangkatnya adalah 3. Jadi nanti bentuknya adalah buka kurung negatif 2 tutup kurung pangkat 3. Nanti nulisnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Nah, karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y yang ini dikalikan ini merupakan perpangkatan dengan basisnya Y dan pangkatnya 6. Sehingga nanti tulisannya adalah Y terus pangkatnya adalah 6. Nah, contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan, buka kurung negatif 0,3 tutup kurung pangkat 2 dan 0,3 berpangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, yang ini adalah bilangan ini ya, negatif ya.
negatif 0,3 terus berpangkat 2. Nah, berarti di sini negatif 0,3 ada 2 kali. Negatif 0,3 dikali 0,3 hasilnya adalah negatif ketemu negatif adalah positif. Berarti di sini 0,3 dikali 0,3 adalah 0,09. Selanjutnya, kalau 0,3 kuadrat atau berpangkat 2 itu sama dengan 0,3 kali 0,3 langsung karena ini udah positif ya. Berarti hasilnya adalah 0,09. Selanjutnya soal nomor 2, nyatakan perpangkatan buka kurung negatif 0,3 tutup kurung pangkat 3 dan 0,3 berpangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, di sini negatif 0,3 berpangkat 3 berarti kita tulis sebanyak 3 kali. Kemudian kalau berdasarkan tanda kita kalikan ya. Negatif dikali negatif positif, positif dikali negatif maka dia menjadi negatif. Berarti kalau 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 adalah 0,027. Nah, kalau 0,3 berpangkat 3 yang ini bilangan positif berarti 0,3 langsung dikalikan sebanyak 3 kali ya. Oke, berarti di sini ada 0,027. Beda ya. Hasilnya yang ini negatif, yang ini positif. Karena ini pangkatnya adalah bilangan ganjil, yang ini bilangan ganjil tapi positif. Kalau bilangan ganjilnya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Selanjutnya, nyatakan perpangkatan buka kurung negatif 2 berpangkat 3 dan negatif buka kurung negatif 2 berpangkat tutup kurung berpangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, di sini negatif 2 berpangkat 3, berarti kita tulis di sini negatif 2-nya ada 3 kali. Nah, di sini caranya sama aja, 2-nya nanti dikali 2 kali 2 kali 2 ya. Tapi kalau berdasarkan tanda, berarti kan ini ganjil kan? Berarti kalau ganjil pasti hasilnya adalah negatif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif kan sudah positif. Nanti ketemu lagi sama negatif, maka menjadi negatif. Negatif 8. Nah, sedangkan kalau negatif 2 berpangkat 4, berarti negatif 2-nya ada 4 kali. Ini kan pangkat 4 ini berarti dia genap, pasti dia hasilnya adalah positif. Nah, ini mengalikannya caranya biasa juga. Tinggal 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, berarti jadi 16. Nah, ini contoh 3, operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Nah, ini 3 ditambah 2 dikali 5 berpangkat 2. Kalau dia bentuknya campuran seperti ini, maka yang harus kita kerjakan adalah perpangkatannya dulu. Kemudian setelah itu baru perkalian. Baru setelah itu terakhir baru penjumlahan. Kecuali soal ini ada kurungnya di 3 tambah 2 ya. Tapi ini nggak ada semuanya. Berarti ini kita tulis aja 3 tambah 2. Nah, dikali 5 pangkat 2 berapa? Berarti 5 kali 5, 25. Kemudian kita kerjakan 2 kali 25-nya juga ya. Berarti menjadi 50. 3-nya ini ditulis aja. Berarti 3 tambah 50 adalah 53. Nah, selanjutnya yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, kita kerjakan dulu yang berpangkatannya juga ya. Berarti 4 pangkat 3 itu 4-nya ada 3 kali, 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64 kita tulis. Di sini tetap aja dibagi 8, kemudian ditambah 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 adalah 9. Oke, hati-hati jangan terkecoh, 3 pangkat 2 bukan 6 ya, tapi 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, sama dengan kita kerjakan dulu dari bentuk ini, kita kerjakan yang pembagian dulu, kemudian penjumlahan. Berarti 64 dibagi 8 adalah 8. Ini ditambah 9 kita tulis aja. Berarti hasilnya adalah 8 tambah 9 adalah 17. Kita kerjakan soal ini bersama-sama ya. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Soal nomor 1, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Berarti yang 1A ini negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Ini bisa kita tulis menjadi buka kurung negatif 2/3 tutup kurung berpangkat berapa ini? Di sini ada 4, berarti berpangkat 4. Kemudian yang B, T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 2-nya ada 3 kali, T-nya ada 2 kali. Berarti seperti ini ya.
2 berpangkat 3 dikali T berpangkat 2, karena T-nya ada 2. Nah, kemudian soal nomor 2, tentukan hasil dari A, 9 dibagi 3 dikali 4 berpangkat 3. Ingat, kita harus mengerjakan dulu yang perpangkatan. Berarti kita tulis dulu aja. 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3 berapa? Hasilnya adalah 64. Berarti sama dengan, nah, pembagian sama perkalian itu sederajat ya. Kita harus mengerjakan dari yang kiri dulu. Berarti 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian dikali 64. Berapa hasilnya ya? Kita cakar di sini. 64 dikali 3 sama dengan 4 kali 3, 12, kita tulis 2, simpan 1. 6 kali 3, 18 ditambah 1 adalah 19. Berarti hasilnya adalah 192. Selanjutnya yang B, buka kurung 1/8 tutup kurung pangkat 3 dikali 4 berpangkat 2 ditambah 1/2. Nah, ini berarti kita kerjakan dulu yang perpangkatan ya. 1/8 itu kan artinya 1 berpangkat 3/8 berpangkat 3 ya. Ini kita tulis gini dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kita cakar dikali 4 pangkat 2 ini berarti 16 ditambah 1/2. Nah, berarti ini 1 pangkat 3 kan 1 ya. 1/8 kali 2 itu 8 berpangkat 2, 8 berpangkat 3 itu kan berarti 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kan 64 ya. 64 kalau dikali 8 lagi berarti 4 kali 8 32, tulis 2, simpen 3. 6 kali 8 48 ditambah 3 berarti 51. Berarti di sini 512 dikali 16 ditambah 1/2 sama dengan, nah, yang kita harus kerjakan adalah ininya ya, perkaliannya dulu. Nah, berarti di sini hubungannya 512 sama 16 itu apa ya? Nah, kita bisa mengerjakan dengan cara tembak. Kita di sini kan tadi 4 pangkat 2 ini 16 ya. Kalau berarti ada hubungannya ya. Yang ini 8, gini aja. Tadi gini. Ini bisa kalian bagi 512 dibagi 16. Sama-sama dibagi 16, tapi Ibu mau mencoba di sini 8 dikali 8 ya. Dikali 4 pangkat 2 ini berarti 16 kan ya. 16 tadi. Nah, ini kalau sama-sama dibagi 8, bagi 8 ini kan sisa 2, ini sisa 1. Kalau dibagi 2 ini 1, yang ini adalah 4. Berarti 4 kali 8 adalah 32. Berarti ini 1/32 dikali, ini berarti tinggal 1 ya. Atau hasilnya nanti jadi langsung 1/32 ditambah 1/2. Hasilnya berapa? Berarti kita samakan dia penyebutnya per 32 ya. Ini tetap 1. Berarti 32 dibagi 12 berapa? Dibagi 2, mohon maaf, dibagi 2. Ini 1, 2 dikurang berarti 1, 2, 12 berarti 16. Berarti hasilnya adalah 32 dibagi 2 adalah 16. Berarti hasilnya adalah 17/32. Selanjutnya yang C, negatif 6 berpangkat 6. Berarti di sini negatif 6-nya ada sebanyak 6 kali ya. 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia negatif terus berpangkat
6, berarti hasilnya pasti di sini positif. Berarti kita pikirkan di sini adalah 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. Berarti kita gini aja, 36 dikali 36. Kita kali ya. 6 kali 6, 36. Tulis 6. Simpan 3. 3 kali 6, 18. 18 tambah 3 berarti 21. Berarti di sini 6 kali 3, 18, simpan 1. 3 kali 3 berarti 10. Ya kan 9 tambah 1 ya 10. Ditambah berarti 6. 6, 9, 2, 1. 1296. Nah, 1296 ini kita kalikan lagi sama 36. Kita kalikan. 6 kali 6, 36, simpan 3. 9 kali 6 adalah 54. Berarti tambah 3, 57, simpan 5. 2 kali 6, 12. 12 ditambah 5 adalah 17. Simpan 1. 1 kali 6 adalah 6, tambah 1, 7. Kemudian 6 kali 3, 18, simpan 1. 9 kali 3, 27, tambah 1, 28. Simpan 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Kita jumlahkan ya. 6. 7 tambah 8 adalah 15, simpan 1, berarti di sini 16, simpan 1, berarti 16, simpan 1, 4. Berarti hasilnya adalah 46.656. Untuk soal nomor 3, tentukan nilai dari A, P berpangkat N ditambah buka kurung, negatif P berpangkat N, untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Nah, berarti nilainya ini menjadi apa? Berarti kan kalau misalnya ini kan, nih ya, Ibu geser, ini P berpangkat, nih kita tulisin dulu soalnya, ditambah negatif P berpangkat N. Berarti kan di sini kita tulis aja ya, P pangkat N. Nah, kalau misalnya negatif P kemudian berpangkat N, N-nya itu adalah bilangan asli genap, maka ini P-nya ini menjadi P positif ya. Berarti ditambah P positif. Berarti hasilnya adalah 2P berpangkat N. Nah, kalau B, kita terus dulu soalnya P berpangkat N ditambah, soalnya sama tapi instruksinya yang berbeda ya. Di sini untuk P bilangan bulat P-nya dan N bilangan asli tapi ganjil. Nah, berarti di sini adalah P berpangkat N ditambah, nah kalau dia N-nya ini ganjil maka hasilnya juga tetap negatif P, tidak berubah. Berarti di sini negatif P berpangkat N, hasilnya adalah 0 habis ya. Sekian dulu belajar submateri, menuliskan perpangkatan, menghitung nilai perpangkatan, dan operasi yang melibatkan perpangkatan, diakhiri dengan latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.